شق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan kepada kita karunia dan hidayah. Dan hidayah yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat terbesar yang Allah limpahkan kepada manusia. Dan hidayah tidak bisa dinominalkan dengan uang. Dunia dan seisinya tidak setara dengan hidayah yang Allah telah berikan. Dan nanti hidayah yang Allah berikan akan terasa dan akan kita nikmati ketika kita sudah masuk surga. Oleh karena itu ketika awal kaki kita melangkah ke surga, maka kita nanti akan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kami sampai ke sini, yaitu sampai ke surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Oleh itu, ibadah yang Allah bukakan untuk kita, pintu-pintu kebaikan yang itu sebagai bekal menuju surga, itu merupakan kenikmatan terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kenikmatan atau hidayah yang Allah berikan kepada kita itu tidak Allah berikan kepada kita langsung. Hidayah yang Allah berikan kepada kita itu lewat perantara. Allah ketika ingin memberikan hidayah kepada seorang hamba, Allah menjadikan sesuatu sebagai perantara untuk sampai kepada kita. Dan perantara hidayah Allah kepada kita itu adalah para anbiya dan rasul. Para nabi dan rasul itu sebagai perantara sampainya hidayah Allah kepada kita. Berarti nikmat diutusnya seorang rasul kepada kita itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena dengan Rasul diutus kepada kita menyampaikan syariat yang Allah turunkan kepada kita, hidayah bisa kita rasakan. Oleh itu Allah telah ingatkan di dalam surat Al-Imran, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan kenikmatan besar kepada orang-orang yang beriman. Apa nikmatnya? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus seorang rasul dari kalian, yaitu dari diri kalian, yaitu dari bangsa manusia. Yatlu alaihim ayatihi. Rasul ketika datang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakihim, dan mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum diutusnya Rasul, mereka berada pada kesesatan yang nyata. Sehingga Rasul datang kepada kita, Rasul mengenalkan kepada kita jalan menuju surga. Dan Rasul memperingatkan kepada kita jalan menuju neraka. Dengan perantara Rasul, kita bisa tahu Tuhan kita. Siapa Tuhan kita yang menciptakan kita itu siapa? Kalau tidak ada Rasul yang mengajarkan kepada kita, kita nggak akan tahu. Dengan perantara Rasul, kita bisa mengamalkan tauhid dan kita bisa meninggalkan kesyirikan. Dengan perantara Rasul, kita tahu dan kita bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang maksiat dan mana yang ibadah. Itu semuanya dengan perantara Rasul, yaitu karena Rasul datang mengajarkan kepada kita.
Oleh karena itu, manusia ketika diutus kepada mereka seorang Rasul dengan membawa hidayah, maka nanti manusia terbagi menjadi dua. Manusia terbagi menjadi dua. Ada orang yang Allah bukakan hatinya, sehingga dakwah Nabi dan Rasul bisa diterima dengan mudahnya, karena hatinya dibuka sama Allah Ta'ala hidayah di dalam hatinya. Ada juga orang-orang yang mereka ditutup hatinya sama Allah Ta'ala, sehingga Nabi dan Rasul semakin menampakkan kebenaran, menjelaskan kebenaran, maka mereka semakin sombong dan mereka semakin benci dan kufur kepada Nabi itu. Sehingga memang sunnatullah di dalam kehidupan dunia itu harus ada orang seperti ini, itu harus ada. Harus ada mukmin, harus ada kafir. Harus ada surga dan neraka. Harus ada orang yang menuju kebaikan, ada yang menuju keburukan. Itu semuanya akan ada, karena itu sunnatullah dalam kehidupan dunia. Dan nanti perjalanan ini dari dua golongan, ada golongan yang beriman, ada juga golongan yang tidak beriman. Ada golongan yang beribadah, ada juga golongan yang berbuat dosa dan maksiat. Akhirnya perjalanan mereka itu nanti estafet terakhir mereka surga atau neraka. Siapa yang kebaikannya lebih dominan, faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia masuk surga. Wa man khaffat mawazinuhu, dan siapa yang timbangan keburukannya lebih berat, kebaikannya lebih sedikit, maka dia nanti akan masuk neraka jahanam. Tapi rupanya ada orang-orang yang dia itu antara kebaikan dan keburukan itu setara, seimbang. Antara kebaikan dan keburukannya itu seimbang. Orang ini tidak bisa masuk surga karena amal dia nggak cukup untuk masuk surga. Tapi dia juga tidak masuk neraka jahanam kekal dan abadi karena dia masih punya kebaikan. Nah, ini orang-orang seperti ini, orang-orang yang di tengah, atau orang-orang yang timbangan kebaikan dan keburukannya sama, setara. Antara kebaikan dan keburukan. Orang ini nanti mereka berada di tengah-tengah surga dan neraka. Jadi ada surga, ada neraka. Surga bagi orang yang timbangan kebaikannya lebih berat. Neraka orang yang timbangan keburukannya lebih berat. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang antara kebaikan dan keburukannya sama? Sekarang antara kebaikan dan keburukan sama. Maka nanti mereka di tengah-tengah. Mereka nanti diletakkan di tengah-tengah antara surga dan neraka. Dan rupanya nanti antara surga dan neraka itu ada tembok. Ada tembok atau ada kayak dinding besar yang menghalangi antara surga dan neraka. Walaupun penghuni surga bisa melihat penghuni neraka, bahkan bisa ngobrol, diskusi di antara keduanya bisa. Tetapi tidak mungkin penghuni surga bisa masuk ke neraka jahanam, penghuni neraka bisa masuk ke surga, nggak mungkin. Kenapa? Karena ada tembok pembatas. Dan rupanya di atas pembatas ini, di atas pembatasnya itu di tengah-tengah itu, rupanya ada orang-orang di sana ini. Di atas tembok itu, di atas pembatas itu ada orang-orang. Di mana orang-orang ini belum layak masuk surga karena dia masih ada keburukan. Dia juga tidak layak masuk neraka jahanam karena dia masih punya kebaikan. Sehingga orang ini di tengah. Orang ini di tengah. Nah, orang-orang yang di tengah ini dinamakan dengan Ashabul A'raf. Dinamakan dengan Ashabul A'raf. Nah, itu ada surat namanya surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Terjadi khilaf panjang di antara ulama ahli tafsir. A'raf itu apa? Walaupun yang masyhur A'raf itu pembatas. Karena biasanya kalau pembatas itu tinggi. Pembatas itu tinggi. Maka kalau ada orang di atas pembatas itu bisa kelihatan dari sini, bisa kelihatan dari sana. Itu namanya Ashabul A'raf. Orang-orang yang di tengah-tengah. Mereka ingin masuk surga, tapi belum cukup. Mereka tidak mau juga masuk neraka jahanam karena melihat azab yang mengerikan. Tetapi mereka juga punya amal-amal dosa dan maksiat yang mengharuskan mereka untuk dibersihkan. Akhirnya orang-orang Ashabul A'raf ini nanti mereka akan diampuni sama Allah Ta'ala. Allah memberikan karunia kepada mereka, Allah memberikan rahmat, sampai akhirnya Allah mengampuni dosa-dosa mereka, kesalahan mereka,
Setelah itu diizinkan mereka untuk masuk ke surga. Tapi mereka adalah orang yang paling akhir. Orang yang akhir masuk ke dalam surga. Jadi dari Ashabul A'raf, mereka nanti akan diampuni sama Allah Ta'ala, sampai akhirnya mereka nanti akan diizinkan masuk ke dalam surga. Di dalam surat Al-A'raf, kita di sini insya Allah akan membacakan bagaimana kisah Ashabul A'raf ini. Allah lengkap di dalam surat Al-A'raf menggambarkan secara lengkap. Dan bagus sekali, penggambaran Allah sangat indah sekali di dalam Al-Quran. Ya, ada orang-orang yang sudah masuk neraka, ada orang-orang yang masuk surga, kemudian nanti ada di tengah-tengah. Orang-orang yang di tengah-tengah, yang dinamakan dengan Ashabul A'raf, bagaimana nanti mereka, rupanya nanti mereka akan diampuni sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, ayat ke 34. Kita masuk langsung ke 34 sampai 51. Ini panjang, ayatnya panjang. Yaitu dari surat Al-A'raf ayat 34 sampai 51. Allah Ta'ala berfirman, "Walikulli ummatin ajal." Setiap umat manusia atau umat itu nanti semua yang hidup itu namanya umat. Ajal, mereka punya batasan waktu. Dan umat itu bisa manusia, bisa jin, bisa binatang. Binatang pun dinamakan dengan umat. Oleh itu Rasulullah pernah mengatakan, jika seandainya anjing itu bukan umat yang Allah ciptakan, saya akan perintahkan untuk membasmi anjing. Tetapi rupanya anjing itu umat yang Allah ciptakan, umat. Sehingga anjing itu juga dinamakan dengan umat. Maka itu mencakup umum, semuanya punya batasan waktu. Semua tinggal di dunia itu semuanya ada batasan waktu. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat mereka punya ajal, yaitu batasan waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal sudah datang, maka ajal itu tidak bisa diakhirkan 1 menit atau 1 jam, wala yastaqdimun, dan tidak bisa diawalkan, tidak bisa ditunda, tidak bisa diawalkan. Dan itu semuanya ada ajalnya. Semuanya ada ajal masing-masing. Manusia ada ajal, binatang ada, demikian juga jin juga ada. Kecuali nanti ada yang diberikan keringanan. Ada orang-orang yang diberikan keringanan, sehingga ketika datang ajal diakhirkan, diberikan pilihan untuk diakhirkan. Yaitu siapa? Para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul mereka dikecualikan dari ayat ini. Kenapa? Karena mereka itu diberikan keringanan. Keringanannya apa? Kalau datang ajal kepada mereka itu diberikan pilihan 1 dari 2. Mereka diberikan pilihan 1 dari 2. Yang pertama, mereka langsung dimatikan, diwafatkan sesuai dengan ajal mereka, atau mereka diberikan tambahan umur. Mereka diberikan tenggang waktu. Dan semua nabi diberikan seperti itu, diberikan pilihan seperti itu. Nabi Musa alaihissalam ketika datang ajal, malaikat maut datang ke Nabi Musa untuk mencabut nyawa. Tetapi malaikat maut, beliau ini menjelma dalam bentuk laki-laki biasa. Sehingga Nabi Musa nggak tahu kalau dia itu malaikat maut. Datang kemudian ingin menarik atau mencabut ajal, mencabut ruhnya Nabi Musa. Nabi Musa marah. Karena dia nggak tahu kalau itu malaikat. Kemudian dipukullah orang ini sampai matanya keluar sama Nabi Musa. Setelah itu malaikat membawa matanya diambil, naik ke atas langit. Lapor kepada Allah, wahai Tuanku, Engkau telah mengutus saya kepada orang yang nggak mau mati. Maka Allah telah mengatakan, katakan kepada Nabi Musa, datang lagi kamu wahai malaikat maut, katakan kepada dia, kalau dia pengen tambahan umur, bisa karena dia nabi. Silakan tangannya Nabi Musa memegang sapi, kulit sapi,
setiap rambut yang menempel kali setahun. Jadi tangannya Nabi Musa suruh megang kulit sapi. Nanti kalau ada kulit yang atau rambut yang menempel dikali setahun. Akhirnya setelah itu datang, malaikat maut datang ke Nabi Musa dalam wujud asli. Baru tahu Nabi Musa, oh kamu itu malaikat maut. Setelah itu malaikat mengatakan Musa, kalau kamu tidak mau mati sekarang, Allah memberikan tenggang waktu. Silakan kamu tempelkan tangan kamu di sapi. Setiap rambut yang menempel dikali setahun. Setelah itu Nabi Musa bertanya, setelah itu apa? Setelah itu apa? Kalau seandainya memang nempel 100 rambut dikali 100 tahun, setelah itu apa? Maka malaikat maut mengatakan setelah itu mati. Tidak ada yang kekal dan abadi di dunia ini, wahai Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengatakan, sekarang juga saya ingin mati. Akhirnya setelah itu dicabut nyawanya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW, kan kita mendengar cerita ketika Nabi Muhammad di ujung kehidupan beliau sakit-sakitan. Sampai akhirnya itu Rasulullah pengen sekali khutbah terakhir di atas mimbar. Beliau sudah tidak bisa berdiri. Maka beliau dipapas sama 2 orang. Sampai didudukan di atas mimbar. Setelah itu Rasulullah memberikan intinya nasihat terakhir lah. Di atas mimbar Rasulullah bercerita. Inna abdan. Ada seorang hamba, Allah berikan pilihan kepada dia 2 pilihan. Yang pertama, disegerakan wafatnya. Atau yang kedua, dipanjangkan umurnya. Tapi hamba itu memilih untuk segera diwafatkan. Abu Bakar ketika mendengar sabda Rasul seperti ini, Abu Bakar menangis. Akhirnya ditanya sama orang-orang, wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Kan Rasulullah hanya menceritakan seorang hamba, ada yang seperti ini. Maka Abu Bakar mengatakan, saya tahu siapa hamba itu. Saya tahu, hamba itu adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Dan beliau lebih milih cepat mati daripada lama-lama tinggal di dunia. Sampai akhirnya benar, setelah itu Rasulullah dicabut nyawanya. Maka itu setiap orang, setiap binatang, setiap kehidupan pasti akan ada ajal di dunia ini. Tidak ada yang kekal dan abadi. Kecuali para nabi dan rasul yang mereka diberikan tenggang waktu umur mereka. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, ya Bani Adam, wahai anaknya Nabi Adam, imma yatiyannakum rusulun minkum, bukankah telah datang seorang rasul kepada kalian, yaqussuna alaikum ayati, di mana rasul itu ketika datang kepada kalian menceritakan ayat-ayatku kepada kalian, menyampaikan ayat-ayatku kepada kalian. Yaitu bukankah sudah datang seorang rasul kepada kalian mengingatkan akan ada hari kehidupan setelah kematian. Dan itu saya tadi sebutkan di awal bahwa nikmat diutusnya rasul kepada kita, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sehingga sering Allah ingatkan. Di sini Allah ingatkan juga. Bukankah telah aku ingatkan, telah aku utus kepada kalian seorang rasul. Sampai di surat Az-Zumar, kalau kita baca surat Az-Zumar juga, orang-orang ketika masuk neraka jahanam, dijembuskan ke neraka jahanam, malaikat tanya, bukankah telah datang kepada kalian seorang rasul? Maka mereka mengatakan, bala, iya, cuma kami dulu nggak beriman. Berarti apa? Diutusnya seorang rasul itu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka itu Allah telah ingatkan juga di sini, wahai anak Nabi Adam, bukankah kami telah mengutus seorang rasul kepada kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayatku? Famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa ketika sampai hidayah nabi dan rasul kepadanya, kemudian dia bertakwa, wa aslaha, dan dia memperbaiki dirinya dengan ayat itu, dia ingin berubah, dia ingin bertaubat, dia ingin memperbaiki diri, fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun, dia tidak akan takut dan dia tidak akan sedih selama-lamanya. Jadi kalau ada kelompok atau manusia yang mereka beriman sama Nabi, datang Nabi, kemudian mereka beriman, kemudian mereka menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, dan dia berusaha untuk menjadi orang bertakwa, dia berusaha untuk menjadi orang yang memperbaiki diri, maka Allah akan memberikan 2 balasan. Yang pertama, Allah akan cabut rasa takut. Yang kedua, Allah akan cabut rasa sedih. Dan ini berlaku di dunia sebelum nanti kita meninggal dunia. Yaitu rasa takut dan sedih dicabut itu kita rasakan di dunia sebelum kita meninggal dunia. Yaitu
di dunia kita tidak ada rasa takut sedih, di alam kubur kita juga nggak ada rasa takut sedih, demikian juga nanti di hari kiamat. Pertanyaan di sini, kenapa kok pahala besar yang Allah berikan bagi orang yang beriman sama Nabi, Allah cabut rasa takut dan sedih mereka? Dan itu banyak loh ayat yang menceritakan seperti ini, banyak sekali. Contohnya misalkan ketika Allah berfirman tentang orang yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah dan istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Para mereka turun mengatakan kepada hamba itu, alla takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan takut dan kalian jangan sedih. Kenapa kok sering dikaitkan itu, antara rasa takut dan sedih itu sering dikaitkan? Maka fahami ya, kata para ulama mengatakan, kenapa kok rasa takut dan rasa sedih cabut bagi orang-orang yang beriman? Karena kenikmatan, selama di kenikmatan itu masih bisa kita rasakan takut dan sedih, maka itu bukan kenikmatan yang sejati. Itu namanya fata morgana. Jadi kenikmatan itu ada dua. Kenikmatan yang sifatnya hanya fata morgana, yaitu sesuatu yang kita anggap nikmat, tetapi semakin kita masuk semakin takut dan sedih kita ini. Itu namanya azab sebenarnya itu. Walaupun mata kita melihat itu nikmat, kayak fata morgana. Fata morgana itu kalau di padang pasir, kita melihat dari jauh seperti air yang mengalir. Panas yang menyengat itu seperti air yang mengalir. Kita lihat dari jauh air segar, tetapi kita sampai di sana, kita sampai ke sana, masuk ke sana, panas yang menyengat. Atau kalau kita pengen lihat di kita ya, kita itu kalau naik di atas jalan tol, kalau kita naik mobil di atas jalan tol panas yang menyengat itu, coba lihat dari jauh itu jalannya itu kayak ada sungai yang mengalir, seperti air yang mengalir itu namanya fata morgana. Jadi ada kenikmatan yang sifatnya itu fata morgana. Fata morgana itu apa? Nikmatnya kalau kita lihat saja, nikmatnya kalau kita nggak punya. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya, takut, sedih, bosan, gelisah, itu berarti sebenarnya bukan nikmat, itu azab. Itu seperti panas yang menyengatnya matahari, sinar matahari, walaupun orang dari jauh itu melihat itu air yang segar. Kenikmatan yang sifatnya fata morgana. Dan itu apa? Kenikmatan duniawi. Nah itu coba perhatikan ya. Kenikmatan dunia itu nikmatnya kapan? Anda punya harta, Anda punya istri yang cantik, Anda punya kesehatan, punya mobil mewah, punya rumah kayak istana dan yang lainnya lah itu. Nikmatnya itu kapan? Anda punya semua itu. Nikmatnya kalau Anda nggak punya. Kenikmatan itu kalau Anda nggak punya rasanya lezat. Tapi kalau Anda punya membosankan dan isinya cuma sedih dan takut. Semakin banyak kita memiliki, semakin gelisah dan semakin takut dan semakin sedih kita ini. Dan itulah kenikmatan fata morgana dunia. Dunia, apa enggak itu kalau bahasa Jawa kita kan ada istilah namanya sawang sinawang. Nikmatnya itu kapan? Kalau kita itu melihat orang lain kan gitu, yang kita nggak punya gitu. Tetapi kalau kita sudah punya, membosankan. Yang ada cuma rasa takut dan sedih yang ada itu. Itulah kenikmatan dunia. Maka kenikmatan yang seperti ini itu semu, fata morgana. Apa kenikmatan yang sejati itu? Kenikmatan yang sejati, semakin kita masuk ke dalam kenikmatan itu, semakin hilang rasa takut dan semakin hilang rasa sedih, gelisah, khawatir, nggak ada. Hati kita semakin plong, semakin tentram, semakin bahagia. Dengan kenikmatan itu namanya kenikmatan yang sejati. Dan itu adanya di mana? Itu adanya di hidayah. Hidayah itu rasanya lezat. Lezat, cuma tidak bisa kita rasakan dengan indrawi kita. Dengan mata kita, dengan mulut kita, dengan telinga kita, dengan raba kita nggak bisa kita rasakan. Tapi rasanya di sanubari. Rasanya lezatnya luar biasa. Semakin banyak kita mendapatkan hidayah, semakin rasanya itu lezat sekali. Itu kenapa ketika Abu Sufyan, yang dia waktu itu masih kafir, ditanya sama Heraklius, Raja Romawi. Raja Romawi bertanya, wahai Abu Sufyan, apakah pengikutnya Muhammad itu ada yang murtad dari agama
Islam, setelah kalian perangi, kalian siksa. Maka Abu Sufyan mengatakan gak ada. Gak ada. Semakin kita siksa, semakin kuat sekali iman mereka. Akhirnya Heraklus mengatakan, wa kadzalikal iman idza dakhala bashashatahul qulub. Itulah iman. Kalau sudah masuk dalam sanubari hati manusia, rasanya lezatnya luar biasa. Lezat. Dunia dan seisinya gak ada apa-apanya lah rasanya itu. Kalau kita sudah merasakan. Kalau kita sudah merasakan, maka itu kenapa orang-orang ketika sudah masuk hidayah, seperti tukang sihirnya Fir'aun. Kalau kita melihat tukang sihirnya Fir'aun itu, kan mereka kan didatangkan Fir'aun kan untuk berdebat atau untuk duel sama Nabi Musa. Mereka ngelempar tali, Nabi Musa melihat tali itu menjadi ular, Nabi Musa suruh melempar tongkat. Tongkat yang kayu berubah menjadi ular beneran. Setelah itu tali-tali dimakan sama ularnya Nabi Musa. Langsung sujud tukang sihirnya Fir'aun, langsung beriman. Karena mereka tahu kalau yang dibawa sama Nabi Musa ini bukan sihir, tapi itu mukjizat. Ketika masuk Islam, Fir'aun marah. Sampai Fir'aun mengatakan, kalian kalau beriman sama Nabi Musa, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Saya potong kaki dan tangan kalian bersilang. Wa la usallibannakum fi judu'in nakhli. Setelah itu kami salib kalian di atas pohon kurma. Supaya kalian tahu siapa yang paling keras azabnya, saya atau Tuhannya Musa. Coba bayangkan ini, orang nyawa taruhannya itu, sampai nyawa taruhannya, potong tangan, kaki bersilang dan disalib, mati dia itu, dihukum mati. Apakah dia itu akan gentar untuk mengorbankan kenikmatan itu? Enggak. Hidayah sudah terasa dalam hati, lezatnya luar dunia, enggak ada rasanya itu. Akhirnya kata mereka, wahai Fir'aun, kalaupun kamu itu pengen menyiksa kami, faqdima anta qadin, silahkan. Cincang kami enggak ada masalah. Innama taqdi hadhil hayata dunia. Kamu hanya bisa menghancurkan jasad kami di dunia. Setelah itu kami akan mati, kami akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Subhanallah, hidayah itu rasanya lezatnya luar biasa. Dunia dan sisinya nggak ada apa-apanya. Itulah kenapa orang-orang yang mereka yang bertakwa, orang yang mereka itu beriman sama Nabi, mereka itu berjuang untuk memperbaiki diri. Allah Ta'ala mengatakan, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak pernah ada rasa takut dan mereka tidak pernah sedih. Kata para ulama, apa bedanya takut dan sedih? Para ulama mengatakan kalau takut berkaitan dengan masa depan. Sedangkan sedih berkaitan dengan masa lalu. Misalkan gini, kita mau mati, kita mau meninggal. Orang yang istiqomah tadi saya sebutkan ayatnya. Orang-orang ketika istiqomah, sampai mau meninggal dunia, malaikat turun. Kemudian malaikat mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan takut dan kalian jangan sedih. Maksudnya apa? Takut untuk masa depan. Gak usah takut, nanti kamu akan masuk di alam barzah. Kamu nanti akan dibangkitkan dari kubur, masuk di padang mahsyar. Gak usah takut, ada saya, ada kita, malaikat yang akan membantu. Wa la tahzanu, dan kalian jangan sedih. Maksudnya sedih itu apa? Kalian punya anak, punya istri, punya hutang mungkin, atau punya apa saja yang kalian tinggalkan. Jangan sedih, semuanya akan kami jaga. Sehingga takut untuk masa depan, sedih untuk masa lalu. Sehingga ketika kita meninggal dunia, gak ada yang perlu kita khawatirkan. Kita punya anak kecil-kecil misalkan, apa yang perlu kita khawatirkan? Gak perlu khawatir kita. Pasti wajar lah kita itu, namanya kita ya. Kita punya anak. Kemudian kita sakit parah, di mana anak kita masih kecil. Pasti kita khawatir, bagaimana nanti masa depan anak kita. Ya. Begitu Allah mengatakan, wal yakhshal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Siapa yang dia punya generasi yang masih kecil, anak-anak masih kecil, dia takut kalau dia meninggal dunia, anak-anak itu akan dimangsa sama serigala-serigala lah itu. Bagaimana caranya supaya kita itu tidak terlalu khawatir dengan anak kita? Anak kita akan dijaga sama Allah Ta'ala. Falyattaqullah. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, kita nggak perlu sedih dengan anak yang kita tinggalkan. Nanti akan dijaga sama Allah Ta'ala. Allah yang akan menjaga. Nanti Allah akan menjaga dengan penjagaannya. Oleh itu, ketika datang Nabi dan Rasul membawa hidayah, manusia yang pertama, mereka bertakwa. Mereka memperbaiki diri. Mereka beriman. Maka Allah telah mengatakan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dan mereka tidak pernah sedih selama-lamanya. Dan generasi yang punya sifat dua ini, tidak takut, tidak pernah sedih, itu generasi sahabat. Sahabat generasi yang luar biasa.
Sahabat ketika mereka dikepung sama kafir Quraisy dengan pasukan Ahzab mereka, pasukan gabungan semua aliansi militer Arab. Ketika dapat kabar seperti ini, apakah mereka takut? Tidak. Bahkan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong dan Allah sebagai penolong. Cukup. Saya nggak perlu takut. Dan itu generasi sahabat. Mereka tidak pernah khawatir, tidak pernah sedih, dan tidak pernah takut mereka ini. Ini golongan yang pertama. Orang-orang yang beriman, bertakwa, dan memperbaiki diri. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا. Sedangkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami ketika datang kepadanya, dibawa sama Nabi dan Rasul, وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا, dan sombong. Dia tidak mau beriman, tidak mau menerima. Ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah, setelah itu Allah menceritakan bagaimana penghuni neraka ini. Diceritakan nanti, setelah itu baru menceritakan penghuni surga. Allah Ta'ala berfirman, "Faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziban." Siapa lagi yang paling zalim melebihi orang-orang yang berdusta atas nama Allah Ta'ala? Wa au kadzdzaba bi ayatihi, atau orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Orang seperti ini, yaitu orang-orang yang mereka kufur, mereka sombong, mereka berdusta, mereka berbuat dosa dan maksiat. Allah Ta'ala mengatakan, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka pasti akan mendapatkan bagian mereka dari kitab. Apa maksudnya mereka itu mendapatkan bagian mereka dari kitab? Kata para ulama, sebagian ulama tafsir mengatakan maksudnya mereka mendapatkan jatah takdir dari kehidupan dunia. Maksudnya apa? Orang yang kufur, orang yang berbuat dosa dan maksiat, tetap rizkinya dikasih sama Allah Ta'ala. Tetap kesehatannya dikasih. Dikasih istri, dikasih anak, bahkan dikasih semakin banyak mereka itu, karena itu sudah takdir. Dan dunia ini karena murahnya kayak sampah lah. Dunia itu bagikan sampah. Karena dunia itu sampah, maka orang kafir terkadang mereka mendapatkan jatah yang lebih banyak daripada orang muslim. Maka itu orang muslim, mereka itu gak terlalu peduli dengan dunia. Dapat dunia ya alhamdulillah, gak ada masalah. Sampah gitu loh. Sampah, dunia itu sampah. Bahkan Rasulullah menggambarkan dunia itu kayak pangki. Dunia itu kayak pangki. Kita kalau melihat bangkai tikus di rumah saja, satu tikus kecil saja baunya naudzubillah satu rumah ini. Apalagi kalau bangkainya itu satu kambing. Rasulullah pernah ketika pergi ke pasar, kemudian melihat ada di pinggir jalan itu kambing yang sudah mati, bangkai. Maka Rasulullah datang ke kambing itu, kemudian Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang ingin membeli bangkai ini dengan 1 dinar? Para sahabat berkata, ya Rasulullah, ini sudah mati, siapa yang mau beli? Setelah itu Rasulullah mengatakan, siapa yang mengambil bangkai ini gratis, nggak usah membeli. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalaupun masih hidup saja, kita nggak mau mengambil, karena telinganya cacat. Maka Rasulullah mengatakan, la dunya ahwanu Allah min hadhihi alaikum, min hadha alaikum. Dunia lebih hina di hadapan Allah daripada hinanya bangkai ini di mata kalian. Kalau kalian melihat bangkai itu hina, jijik kalian itu, demikian juga Allah melihat dunia seperti itu. Sehingga ketika dunia itu kayak istilahnya bangkai dunia itu, atau dunia itu istilahnya kayak ya sampah, maka orang kafir diberikan sama Allah banyak. Nah itu jangan sampai kita itu meyakini, memiliki standar siapa yang dunianya paling banyak, berarti dia itu orang yang paling cinta sama Allah Ta'ala. Enggak. Allah enggak peduli dengan dunia. Sampai Allah Rasulullah mengatakan, lau kanatid dunia ta'dilu innallahi janaha ba'udah. Jika seandainya dunia setara dengan satu sayap seekor lalat, seekor nyamuk, Allah tidak akan memberikan air minum 1 teguk kepada orang kafir jika ada harganya dunia ini. Tapi rupanya apa? Dunia tidak ada harganya. Sehingga orang kafir malah mereka mendapatkan kenikmatan, mereka mendapatkan semua. Orang kafir malah diberikan sama Allah Ta'ala. Maka itu Allah mengatakan, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, kufur, mereka dikasih sama Allah Ta'ala kenikmatan dunia. Semuanya dapat. Yang muslim dapat, yang kafir juga dapat. Bahkan orang kafir, dunia kayak surga. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Dunia penjara bagi orang yang beriman,
dan surga bagi orang kafir. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, hatta idza ja'atuhum rusuluna. Silahkan nikmati dunia, nikmati sebanyak-banyaknya orang kafir itu, nikmati. Ini surganya kalian. Sampai ketika datang rasul-rasul kami, yaitu rasul-rasul kami di sini siapa? Malaikat maut. Disebutkan dengan lafaz jama'. Jama' itu banyak. Yaitu berarti apa? Malaikat maut itu satu atau banyak. Karena ada lafaz yang menunjukkan malaikat maut itu banyak. Ada juga lafaz yang menunjukkan malaikat maut itu satu. Malakul mautil ladzi wukila bikum, satu malaikat. Berarti malaikat maut itu satu atau dua atau banyak. Maka kita katakan malaikat maut itu ada dua tugas. Yang pertama, malaikat yang tugasnya mencabut nyawa dari jasad. Roh dicabut dari jasad, maka itu hanya satu malaikat, pemimpinnya. Namanya malakul maut. Itu bukan nama, tapi itu jabatan atau itu kayak gelar. Tapi itu bukan nama. Kemudian kedua, malaikat yang bertugas merawat roh setelah dicabut. Jadi roh ketika sudah dicabut, nanti dibungkus dengan kain kafan, dinaikkan ke surga dan diurusi ini. Ini malaikat ini jumlahnya banyak sekali. Maka Allah Ta'ala berfirman, hatta idza ja'atuhum rusuluna. Silakan orang kafir nikmati kenikmatan dunia sebanyak-banyaknya. Silakan makan, minum sepuas-puasnya lah. Kayak binatang kalian itu. Puasi, yaitu dipuas-puaskan kalian itu. Sampai ketika datang malaikat maut kepada kalian, yatawaffawnakum, mencabut nyawa mereka. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Malaikat mengatakan kepada mereka, mana Tuhan-Tuhan, berhala-berhala yang dulu kalian sembah selain Allah Ta'ala, mana? Tunjukkan. Apakah mereka itu bisa membantu kalian? Apakah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu bisa menghalau kita? Akhirnya apa kata mereka? Orang-orang kafir ini mengatakan, qalu dhallu anna. Mereka mengatakan, sungguh berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami, penghulu-penghulu kami, pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka kami, mereka telah menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka meyakini, bersaksi untuk dirinya, ya kami termasuk orang yang kafir, kami termasuk orang yang keliru dalam masalah ini. Menyesal mereka ini. Tapi apa? Penyesalan sudah tidak ada manfaatnya. Mereka menyesal. Sampai dalam ayat yang lain mengatakan, jika seandainya saya diberikan tenggang waktu, saya akan beriman. Jika seandainya ada kehidupan yang kedua, law anna li karratan, jika seandainya ada bisa diulang kehidupan dunia, saya akan menjadi orang yang baik. Laula akhartani ila ajalin qarib, Tuhanku, jika seandainya kau akhirkan ajal saya 1 jam sajalah, fa as-saddaqa wa aku minas sholihin, saya akan sedekah dan saya akan menjadi orang soleh. Wahai Tuhanku, jika seandainya bisa diulang, kalau seandainya saya diberikan kesempatan yang kedua, saya akan mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Tapi apa? Itu hanya angan-angan semata dan sudah tidak ada kesempatan. Akhirnya mereka setelah itu menyesal, dan yang ada cuma mereka itu sedih dan menangis. Karena mereka ketika hidup di dunia mereka kufur kepada para nabi dan rasul. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan ketika mereka sudah dimatikan, setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, qala tukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Silakan kalian sekarang gabung dengan yaitu dengan hamba-hambaku dari kalangan jin dan manusia yang layak untuk kami azab di neraka jahanam. Setelah itu mereka dikumpulkan jadi satu, dikumpulkan bersama. Yaitu orang masuk neraka itu tidak sendirian. Orang masuk neraka jahanam mereka rombongan. Maka sampai ada surat namanya surat Az-Zumar. Zumar itu jamak dari zumroh. Zumroh itu rombongan. Orang masuk surga itu rombongan. Nanti akan dikumpulkan bersama ini. Orang-orang penghuni neraka ini semuanya dikumpulkan jadi satu. Setelah itu nanti dimasukkan golongan-golongan. Golongan yang pertama yang paling parah dosanya. Golongan yang kedua, golongan ketiga. Satu dimasukkan, ini nanti dimasukkan. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap, coba lihat ya, kehidupan neraka jahanam itu ya, Masya Allah kehidupan neraka itu. Kehidupan neraka jahanam itu isinya gontok-gontokan, ribut, pukul-pukulan, tendang-tendangan, caci makian, saling melaknat. Setiap hari kerjanya seperti itu. Coba bayangkan itu. Jadi kehidupan yang sangat ya
benci kita dengan kehidupan itu. Jadi neraka jahanam itu orang diazab. Selesai diazab, ketemu dengan teman-teman, caci makian mereka, kumpul ketemu, gontok-gontokan, tendang-tendangan, pukul-pukulan. Selesai itu diazab lagi sama malaikat. Terus kerjanya cuma seperti itu. Coba bayangkan, kehidupan adanya cuma cekcok. Kehidupan yang sangat menyedihkan lah kehidupan ini. Dan itu neraka jahanam seperti itu. Oleh itu ketika mereka disuruh masuk neraka jahanam, silakan masuk neraka jahanam golongan pertama. Golongan kedua masuk. Allah mengatakan, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap masuk satu golongan ke neraka jahanam, setelah itu masuk yang kedua. Golongan yang kedua melaknat golongan yang pertama. Golongan yang pertama mencaci maki golongan yang kedua. Yang ada cuma gontok-gontokan. Itulah kehidupan di neraka jahanam seperti itu. Hatta idza daraku fiha jami'an. Sampai ketika sudah bertumpuk-tumpuk, yaitu ini masuk. Yang pertama masuk golongan yang pertama. Golongan yang pertama itu biasanya provokatornya. Biasanya ulama-ulamanya. Gembong-gembongnya. Itu golongan pertama. Jadi Tuhan-Tuhannya dulu masukkan. Setelah itu apa? Provokatornya. Provokatornya, gembongnya, tokohnya, ulamanya masuk neraka jahanam. Nanti baru pengikutnya setelahnya. Pengikutnya itu setelahnya. Maka Allah mengatakan, coba kita lihat bagaimana antara tokoh mereka yang dulu mereka ikuti di dunia dengan pengikutnya. Allah Ta'ala berfirman, hatta idza daraku fiha jami'an. Ketika mereka itu sudah masuk, ini juga masuk, kumpul di neraka jahanam, mereka sudah kumpul. Karena golongan yang pertama sudah masuk, golongan kedua sudah masuk. Qalat ukhrahum liulahum. Golongan yang kedua itu para pengikut. Yaitu rakyat jelata yang isinya kayak kulidzinaqin, yaitu seperti domba yang ngikuti gembalanya. Gembalanya ngomong kanan, atau kayak buih di lautan. Dan itu mayoritas masyarakatnya seperti ini. Dia tumbang ambing sama tokoh mereka. Maka golongan yang kedua ini mengatakan kepada golongan yang kedua pertama. Berdoa sama Allah Ta'ala ini. Golongan yang kedua berdoa. Apa doanya? Rabbana haula'i adalluna. Tuhanku, ini orang-orang ini, golongan yang pertama saja. Orang-orang ini yang telah menyesatkan kami, wahai Tuhanku, dari jalan yang benar. Dulu provokatornya itu mereka, tokohnya mereka, ulamanya mereka, wahai Tuhanku, yang menyesatkan kita. Fa'atihim azaban di'fan minan nar. Tuhanku, tolong mereka azab 2 kali lipat daripada kita. Siksa mereka dengan siksa yang pedih, wahai Tuhanku. Karena sebab mereka kami semuanya masuk neraka jahanam. Coba bayangkan itu. Golongan yang pertama marahnya luar biasa. Sampai dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, wahai Tuhanku, tolong tunjukkan arinal ladzaini an adallana. Tuhanku, tolong tampakkan kepada kami mana orang-orang yang dulu menyesatkan kami, wahai Tuhanku. Aj'alhuma tahta aqdamina. Akan saya injak-injak mereka itu. Gara-gara mereka saya masuk neraka jahanam. Tunjukkan mereka, saya pukuli, saya hajar mereka, wahai Tuhanku. Coba bayangkan itu. Adanya cuma pukul-pukulan, tendang-tendangan, gontok-gontokan, caci makian, melaknat. Itulah kehidupan neraka jahanam. Akhirnya golongan yang kedua mengatakan, Tuhanku, tolong ini para penyesat ini, provokator ini, tolong azab mereka dengan azab 2 kali lipat daripada kita. Qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Allah Ta'ala mengatakan, enggak. Semua kalian akan kami lipatkan azabnya. Mau provokatornya, mau kalian semuanya kami lipat gandakan. Azab neraka jahanam semakin hari semakin berlipat-lipat. Dan semuanya dirasakan oleh semua. Wa qalat ulahum li ukhrahum. Coba sekarang kita lihat. Provokatornya ngomong apa ini? Enggak terima juga provokatornya. Maka provokatornya mengatakan, tokohnya mengatakan, fama kana lakum alaina min fadlin. Kalian, yaitu dia mengatakan kepada orang yang dulu disesatkan, masyarakat, orang awam, rakyat jelata. Apa kata mereka itu tokoh-tokohnya? Kalian tidak lebih baik daripada kami. Fadzuqul azaba bima kuntum taksibun. Silahkan rasakan azab pedih karena dosa kalian. Maksudnya apa? Kalian itu lebih hina daripada kami. Kenapa? Kalian punya otak nggak dipakai, goblok sekali, bodoh istilahnya, tolol sekali kalian itu. Gimana otak kalian itu? Allah memanggil kalian dengan panggilan hak. Nabi Muhammad panggil datang membawa hidayah. Kalian malah percaya dengan kami, goblok sekali otak kamu taruh di mana gitu. Istilahnya bahasa kasarnya seperti itu. Berarti apa? Kalian lebih parah daripada kami itu. Punya otak nggak dipakai, punya telinga nggak dipakai untuk mendengar.
goblok dan tolol kalian ini. Berarti apa? Kalian tidak lebih hebat daripada kami. Akhirnya apa? Rasakan azab yang pedih karena sebab gobloknya kalian gitu. Yaitu maka sering kan Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang masuk neraka jahanam. Siapa mereka itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, punya akal, gak dipakai untuk berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya telinga gak dipakai untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga gak dipakai untuk mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka kayak binatang ternak. Binatang ternak itu kan ngikuti yang berternak. Orang yang ternak kan bawa kayu, ayo ke kanan, belok semua. Yaitu mereka itu apa? Rakyat jelata ini kayak binatang ternak. Kalau kita lihat di sini lihatnya kayak apa orang-orang yang gosah bebek. Dan bebek itu kan bareng semua itu. Ayo kanan, ikut kanan sama semua itu ikut. Itu mayoritas orang seperti itu. Ngikuti tokoh mereka. Tinggal tokohnya ngomong A ikut semua, ngomong B ikut. Padahal mereka punya otak. Mereka punya pendengaran, mereka punya penglihatan, gak dipakai semua. Mereka seperti binatang, kayak bebek yang digusah sama tokohnya, sama penggembalanya. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Bahkan mereka lebih parah daripada binatang ternak. Maka berarti apa? Golongan yang pertama yang diazab, tokoh-tokohnya, masyarakat yang mengikuti juga akan diazab. Dan mereka isinya gontok-gontokan, isinya keributan. Coba kita hidup di mana kehidupan kita itu isinya cuma cekcok terus itu. Rasanya stres kita ini. Apalagi sampai coba bayangkan ya. Kita itu misalkan ya. Coba kita gambarkanlah dalam kehidupan kita ya. Kita suatu ketika ada masalah dengan si A misalkan ya. Kita punya masalah lah. Apa sih? Masalah bisnis lah. Atau masalah apalah dengan si A. Kita itu kalau punya masalah dengan si A ya. Suatu ketika subhanallah ya. Saya jalan di lapangan. Olahraga. Ketemu dengan muka orang itu, Masya Allah gitu. Bumi seluas ini isinya cuma mukanya orang itu gitu. Masa itu sempitnya bumi ini kan itu. Suatu ketika saya datang ke mall gitu, pengen jalan-jalan sama istri ke mall, ketemu lagi dengan muka orang, Masya Allah, di mall ketemu sama orang ini lagi itu. Dunia sebesar ini sempitnya luar biasa gara-gara mukanya orang itu. Satu orang bayangin itu. Coba bayangkan nih, kita orang di neraka jahanam, dia kan disesatkan sama tokohnya. Ya ulamanya lah, siapalah yang dulu nyesatkan dia itu. Kan jengkelnya kurang ajar, jengkelnya luar biasa kan gara-gara orang ini yang menyesatkan kan ya. Setelah itu coba kumpulkan dalam satu tempat, satu rumah, kalian berdua kumpul di situ. Kita ketemu dengan orang yang kita benci. Terus bagaimana? Luar biasa mangkelnya itu, mangkel lah gitu masa itu. Sampai kayak di hulu hati lah, mau lihat muka orang itu setiap hari, kurang ajar kan itu. Makanya kalau bisa injak-injak kepalanya itu, lalu tendang sekalian orang itu kan gitu. Kenapa? Saking jengkelnya itu. Itulah kehidupan neraka jahanam yang ada cuma gontok-gontokan, caci makian, saling melaknat, kelahi, tawuran, pukul-pukulan. Setelah itu diazab sama malaikat. Jadi azab selesai azab pukul-pukulan, selesai azab pukul-pukulan. Kerjanya cuma seperti itu. Sehingga kehidupan yang sangat menyedihkan. Allah Ta'ala berfirman setelah itu, Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sombong sehingga hati mereka tidak mau beriman. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan pernah dibukakan pintu langit kepada mereka. Wala yadkhulunal jannah. Apalagi mereka bisa masuk surga karena surga kan di atas langit. Kalau pintu langit tidak dibukakan apalagi bisa masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Walaupun ada onta yang bisa masuk dalam lubang jarum, tidak akan bisa orang kafir masuk dalam pintu surga. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah kami balas orang-orang pelaku dosa dan maksiat. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Di atas mereka ada api yang menutupi mereka dan di bawahnya mereka ada ghawash, yaitu ada azab yang pedih dari bawahnya. Nanti di neraka jahanam itu ada makanan, ada minuman, ada buah, ada pakaian. Minuman mereka itu hamim. Hamim itu puncak panas. Sehingga kalau diminum sampai usus mereka bocor lagi panasnya. Dan minuman mereka itu ghasak. Kata para ulama kalau ghasak itu puncak dingin. Jadi tidak ada minuman yang segar di tengah-tengah itu nggak ada itu. Seger itu nggak ada. Seger kita minum itu lezat itu nggak ada. Mereka minum pilihannya panas menyengat atau dingin yang luar biasa. Minumnya cuma itu saja.
Kemudian pakaian mereka itu ada min qatiran. Pakaian mereka itu besi yang di dalamnya itu banyak kuman. Kayak istilahnya kita itu gatal, tubuh kita itu gatal tapi kita nggak bisa garuk. Kan sebel sekali itu, sampai akhirnya kalau punggung yang gatal itu sampai kita usar-usarkan ke tembok kan itu. Saking jengkelnya nggak bisa garuk kan itu. Jadi mereka itu pakainya besi. Namanya besi, semakin dipanaskan itu semakin mengkerat besinya itu. Semakin mereka itu sesak, nggak bisa bernafas mereka itu. Demikian juga buahnya yang mereka makan itu adalah buah zakum, ta'amul athim, kalmughli yaqli fil butun. Kalau mereka makan buah itu, perutnya itu mendidih. Yaitu saking panasnya buah itu sampai mendidih. Dan seperti itulah kehidupan, atasnya api, bawah mereka juga api, sehingga kehidupannya seperti itu. Orang-orang yang di neraka jahanam. Kemudian setelah itu Allah berbalik bercerita kepada orang-orang yang beriman, yang tadi disebutkan sedikit, tetapi Allah belum menyebutkan bagaimana kehidupan mereka di surga. Setelah itu Allah berfirman, walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami tidak pernah membebankan kepada jiwa kecuali yang mampu dipikulnya. Yaitu Allah tidak mungkin memberikan syariat kepada mereka, orang-orang yang beriman, beramal soleh. Allah tidak akan memberikan syariat kepada mereka dengan syariat yang mereka tidak akan mampu mengamalkan. Sehingga syariat yang Allah berikan kepada mereka itu mudah. Tidak mungkin mereka itu nggak mampu. Karena itu rahmat Allah kepada mereka. Tapi pernah diturunkan sebuah ayat, di mana ayat itu berat sekali bagi para sahabat. Sampai para sahabat mengatakan, sepertinya kami itu diturunkan ayat yang kami nggak bisa mikul ya Rasulullah. Yaitu ketika Allah turunkan di dalam surat Al-Baqarah di akhir. Dan apa yang kalian sembunyikan dan kalian tampakkan semuanya akan dihisab sama Allah Ta'ala. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Ketika diturunkan ayat ini bingung semua para sahabat. Sampai mereka datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak punya bisikan hati ya Rasulullah? Kalau bisikan hati juga diazab, kita semuanya binasa wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kalian jangan mengatakan seperti orang Yahudi yang mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami menyelisihi. Tapi katakan waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Katakan kami mendengar dan kami patuh wahai Tuhanku, tapi kalau kami tidak bisa menjalankan, tolong ghufranaka, ampuni kami terhadap kelemahan kami wahai Tuhanku, wa ilaikal masir, dan engkau semuanya akan kita kembalikan kepada engkau wahai Tuhanku. Setelah itu Allah memberikan hadiah yang Allah berikan hanya untuk umat Islam. Sehingga Allah berikan ini khusus umat Islam, itu hadiah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada jiwa kecuali dengan beban yang mampu dipikulnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia akan mendapatkan balasan kebaikan dari apa yang dia usahakan, dan dia akan mendapatkan balasan keburukan dari apa yang dia usahakan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dan Allah kabulkan doa-doa ini. Tuhanku, tolong kami jangan diazab ketika kami lupa atau kami sedang keliru. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Tuhanku, tolong jangan dibebankan kepada kami syariat-syariat yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada umat-umat sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Tuhanku, tolong jangan bebankan kepada kita beban-beban yang kami tidak bisa memikulnya. Tiga doa ini semuanya Allah kabulkan. Wa'fu anna, ampuni kami wahai Tuhanku. Maka Allah Ta'ala mengatakan iya. Waghfir lana, maafkan kami wahai Tuhanku. Iya. Warhamna, dan rahmati kami wahai Tuhanku. Allah juga mengatakan iya. Siap. Anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Baik itu orang-orang yang beriman, tidak mungkin Allah membebankan kepada mereka dengan beban yang mereka tidak bisa memikulnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tidak mungkin kami bebankan kepada mereka beban yang mereka tidak bisa memikulnya. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni surga dan mereka nanti akan kekal di dalamnya. Coba sekarang kita lihat penghuni surga, bagaimana orang di surga itu. Allah Ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ketika orang masuk surga, kami cabut, kami bersihkan hati mereka dari sifat dendam, sifat benci, hasad,
kemudian hasud, kemudian iri, dengki, semuanya bersih. Subhanallah ya, orang penghuni surga itu ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka semuanya itu bersaudara. Mereka bersaudara, mereka di atas dipan-dipan, mereka itu ngobrol kayak nggak punya masalah mereka itu. Dendam sudah nggak ada, permusuhan nggak ada, perbedaan nggak ada, iri, dengki, hasad nggak ada. Bersih hati mereka. Kehidupan yang sempurna. Jadi kita itu kan merasakan kehidupan yang sempurna itu, yang indah itu, ketika kita itu kumpul dengan saudara-saudara kita yang kita itu nggak punya masalah gitu. Coba ya kita kumpul sama teman kita, teman-teman akrab kita lahir, teman-teman lama yang kita itu dari SD, SMP, SMA, kita itu kumpul bareng, sahabat karib lah itu. Dan kita nggak ada masalah itu. Ketika kita kumpul dengan mereka, Masya Allah, kayak surga itu merasa milik bersama itu. Ngobrol ngalor ngidul nggak tahu waktu lah itu. Kenapa? Karena asyik. Itu teman akrab semua, jadi nggak ada masalah semua kita ini. Ya, beda kalau kita itu punya orang yang kita itu punya masalah, kumpul, wah rasanya itu sebelah itu. Tetapi kalau kita itu semuanya baik, nggak ada permusuhan, tidak ada namanya kebencian, itu cuma ada di surga. Begitu kalau kita itu pengen hidup, kita pengen hidup tapi nggak ada orang yang kita benci, tidak ada orang yang nggak benci sama kita, bisa nggak? Nggak bisa di dunia. Di dunia itu adanya ada dua, manusia itu ada dua. Ada orang yang pro sama kita, ada orang yang kontra sama kita. Kita menjadi orang baik, kita tobat misalkan ya, kita pengen tobat, kita pengen kembali kepada Allah Ta'ala. Ada saja orang yang senang sama kita dan yang gak suka dengan kita, yuk ada. Ketika kita dulu gak baik, kita dulu berbuat dosa dan maksiat, ada juga yang gak suka dengan kita, ada juga yang suka dengan kita. Di dunia itu sampai kapan kita gak punya masalah dengan orang? Gak pernah ada. Orang sudah mati saja masih diomongi. Orang sudah mati saja masih digerundeli, orang sudah mati masih diribai kan orang mati saja. Apalagi orang masih hidup. Nah itu apa? Kita itu nggak usah peduli dengan omongan orang. Kalamun nas la yantahi, omongan orang nggak pernah berakhir, nggak usah kita pedulikan. Kenapa? Karena itu bukan standar kita. Yang penting itu apa? Kita punya harapan nanti di surga itu kita kumpul dengan orang-orang yang kita cintai, di mana itu sahabat karib kita dan kita itu nggak punya masalah. Dunia itu biarkan saja. Ada orang yang senang sama kita, ada orang yang benci sama kita, nggak peduli kita ini. Oleh itu, kata para ulama, orang yang zuhud, jadi ada ciri. Jadi nanti kita bisa melihat sebenarnya itu, kita itu cinta sama dunia atau kita itu cinta sama akhirat. Itu nanti ada beberapa ciri. Di antara cirinya itu apa? Orang yang cinta sama akhirat, antara orang yang benci dan orang yang cinta, bagi dia sama saja. Bagi dia itu sama saja. Misalkan saya punya dua kelompok lah ya. Ada orang satu kelompok yang dia itu senang sama kita. Kelompok yang lain, bencinya sama kita, naudzubillah lah gitu. Kita dicaci maki, kita difitnah, kita dan yang lainnya. Orang yang cinta sama dunia, dia akan menjadikan cacian makian orang itu sebagai musibah terbesar yang dia rasakan. Karena dia cinta sama dunia, rakus kepada dunia. Sedangkan orang yang suka terhadap dunia, dia cintanya akhirat. Di mata dia antara pemuji, orang yang memuji dengan pencaci sama, nggak ada bedanya. Kenapa? Saya nggak butuh semua itu. Mau memuji nggak butuh, mau yang mencaci nggak butuh juga saya itu. Sehingga apa? Bagi saya semuanya sama. Begitu apa? Orang yang cinta sama akhirat, dia nggak pernah stres dengan omongan orang. Mau orang itu memuji, kita nggak terlalu pede, nggak terlalu kepedean. Kita dipuji orang yang nggak terlalu sombong, gede kepala, atau kita dicaci maki orang yang dia tidak menciutkan mental kita, sama saja gitu ya, karena kita nggak peduli. Oleh itu, di dunia itu nggak akan kita dapatkan kehidupan di mana semua orang akan memuji kita, semua nggak mungkin. Begitu kata Imam Syafi'i belum mengatakan ridwan nas ghayatun la tudrak, mencari ridho manusia adalah tujuan yang tidak bisa digapai. Sampai kapan kita itu dicintai sama orang semua? Itu nggak mungkin. Nabi saja dimusuhi. Nabi saja dimusuhi itu, apalagi kita gitu loh. Sehingga kita nggak usah peduli dengan orang-orang yang membenci kita. Demikian juga kita nggak usah sok gede lah, kayak terbang misalnya kalau kita dipuji-puji sama orang. Biasa saja, karena kita nggak butuh dengan mereka. Oleh itu kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang sejati, di mana semua itu adalah saling bersaudara, tidak ada dendam, tidak ada hasad, hasud, tidak ada iri, dengki, maka yang ada cuma di surga.
Maka itu Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut permusuhan dalam hati mereka, dendam kami cabut, sudah tidak ada lagi. Di surga sudah tidak ada. Tajri min tahtihimul anhar, dan mengalir sungai-sungai di bawah mereka. Nah, kemudian setelah itu coba kita perhatikan ketika orang masuk surga itu apa sih yang terlontar di mulut mereka pertama? Itu yang saya katakan tadi di awal-awal pengajian sudah saya sebutkan. Ketika orang itu masuk surga, apa yang pertama kali dia akan ucapkan? Rupanya orang itu ketika masuk surga, yang pertama kali dia ingat itu adalah hidayah Allah Ta'ala. Jika bukan karena Allah memberikan kita hidayah, gak akan bisa sampai ke surga kita ini. Mereka lupa dengan kekuatan mereka. Mereka lupa dengan kehebatan mereka, kecerdasan mereka. Karena mereka masuk surga bukan dengan kehebatan mereka. Mereka masuk surga bukan kecerdasan mereka, bukan. Mereka masuk surga dengan hidayah Allah Ta'ala. Begitu apa kata mereka? Coba kita perhatikan ucapan mereka, orang-orang yang masuk surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Mereka mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah sampai ke sini, sampai ke surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jika bukan karena hidayah Allah, enggak akan kita mendapatkan hidayah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillah, telah datang kepada kami Rasul-Rasul Allah dengan membawa kebenaran. Dan kami beriman, alhamdulillah hati kami dibuka sama Allah Ta'ala, sehingga kami bisa beriman dengan Nabi dan Rasul itu. Ini ucapan, salah satu ucapan yang Allah sebutkan dari ucapan penghuni surga. Nanti ucapan penghuni surga itu banyak. Awal kali kita melangkahkan kaki ke surga itu banyak yang mereka ucapkan. Contohnya lagi misalkan, di dalam surat Az-Zumar, sebutkan juga sama Allah Ta'ala. Di dalam surat Az-Zumar, Allah Ta'ala mengatakan, alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah jujur akan janjinya. Alhamdulillah, dulu Allah menjanjikan siapa yang beriman, siapa yang sholat, kita akan mendapatkan surga, di mana surga itu di bawahnya sungai mengalir. Kita pun gak pernah melihat surga, tapi kita beriman dengan janji-janji Allah Ta'ala. Alhamdulillah sekarang ketika masuk surga, kita baru melihat surga dengan mata kita, dan itu semuanya janji-janji Allah yang Allah janjikan kepada kita. Oleh itu fahami ya, kita sebagai orang yang beriman itu berat sekali kita itu menjalankan ibadah. Kenapa kok berat? Karena janji, yaitu pahala balasan itu cuma sekedar janji. Nah itu coba misalkan nih, beda dengan dunia. Coba ya, kita ada dua kenikmatan ini. Kenikmatan dunia, kita sudah melihat, kita sudah merasakan, dan kita sudah menyelami kenikmatan dunia, dan rasanya lezat. Sampai Rasulullah mengatakan, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis, dan kita sudah merasakan khadirah dan hijau sedap, dipandang oleh mata itu enak gitu. Dunia itu sudah kita rasakan dengan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan itu, tapi janji, kapan kita akan merasakan, oh masih bertahun-tahun lagi. Coba kita disuruh milih ini, kenikmatan yang sekarang tapi biasa, dengan kenikmatan yang luar biasa tapi mungkin 100 tahun lagi. Kalau kita istilah kita, ngapain nunggu lama-lama kan gitu. Kalau bisa sekarang ya sekarang kan gitu. Contohnya gini, seorang kerja. Dan itu prinsip yang membuat manusia itu kenapa? Dia itu gemar dosa dan maksiat. Dan dia itu gak terlalu peduli dengan janji Allah. Karena manusia itu ajula. Sifatnya manusia itu tergesa-gesa. Itu sifatnya kita. Coba misalkan gini, kita kerja. Kita dikasih sama bos kita dua pilihan. Kamu tak gaji setiap bulan. Bahkan sekarang kan mintanya nggak setiap bulan, setiap pekan kalau bisa itu. Pocokan setiap pekan, setiap bulan lama kan itu. Kalau bisa setiap hari, gaji langsung dikasih kan, biar cepat kan, dinikmati kan itu. Kamu tak kasih gaji setiap bulan, gajinya 1 juta. 1 juta setiap bulan. Atau nunggu setahun, saya kasih 20 juta. Berarti kalau setahun kan 20 juta kan berarti kan luar biasa kan gitu. Setiap bulan 1 juta, setahun 12 juta kalau dikumpulkan kan. Tapi kalau setahun, kamu nunggu setahun, tak kasih 20 juta. Siapa yang sabar? Nah, itu ada istilah pepatah Arab mengatakan, Baydatul yaum khairun min dajajatil ghadi. Makan telur sekarang lebih baik daripada makan daging tapi besok. Lebih baik telur daripada daging besok. Nunggu besok itu masih lama sekali. Mending telur lah gitu loh. Itulah namanya manusia. Karakter manusia seperti itu. Nah itu apa? Dengan janji-janji Allah. Aduh masih lama sekali itu. Masih nunggu surga. Sampai kapan masih surga itu? Lama sekali kan itu. Coba kalau seandainya janji Allah itu bisa dilihat sekarang. Contohnya misalkan ya,
Siapa yang sholat Jumat, datang di hari Jumat di jam pertama, seperti pahalanya seekor unta. Ya, kemudian sapi, kemudian kambing, ayam, telur. Sampai ketika khatib sudah naik mimbar, sudah tidak ada pahala. Coba ya kali. Kalau seandainya masjid ini ya, di depannya itu ada unta, sapi, kambing, ya, ayam. Datang jam 6 pagi, dapat unta. Yuk kita datangnya jam 12 malam kita ini, rebutan kan gitu loh. Kenapa? Karena sudah kita lihat, untanya itu sudah kita lihat gitu loh. Sekarang pertanyaan, kenapa kok kita itu kalau sholat Jumat masih jam 11, masih lama 1 jam lagi, nantilah gitu loh. Ya kan? Sudah mau azan, baru siap-siap kan gitu loh. Masuk ke masjid, sudah azan kan gitu. Kenapa seperti itu? Nah janji Allah masih lama sekali kan itu, lama gitu. Sehingga nggak tertarik orang itu dengan janji yang lama kan gitu. Itulah karakter manusia. Subhanallah, orang masuk surga itu ya, dengan susah payahnya kita melawan ini gitu loh. Melawan janji-janji yang itu sifatnya lama gitu loh. Akhirnya kita bisa melawan. Setelah itu kita mengatakan alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah menunaikan janjinya. Allah telah jujur kepada janjinya selama ini. Baru kita rasakan sekarang. Rasakannya kapan? Ketika kita masuk surga, dan itu sudah mungkin berapa triliun tahun setelah itu kan itu. Baru kita rasakan. Tapi yang kesabarannya kita luar biasa. Oleh itu intinya orang ketika masuk surga yang dia ingat cuma hidayah. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada saya. Datang Rasul kepada kami, dan kami alhamdulillah dibuka hidayah dalam hati kami, dan kami beriman. Itu semuanya nikmat karunia dari Allah Ta'ala. Sehingga orang masuk surga yang terlintas ucapan dia cuma alhamdulillah. Yang dia ucapkan cuma alhamdulillah, itu saja lah. Kenapa? Karena itu semuanya adalah hidayah Allah Ta'ala. Setelah itu Allah berfirman, wa nada ashabul jannati ashaban nar. Sekarang ini kan sudah orang masuk surga, sudah. Surga Masya Allah lah, kalau kita bicara keindahan surga luar biasa lah, surga. Kemudian nanti ada orang-orang yang sudah masuk neraka jahanam, sudah selesai. Penghuni surga, penghuni neraka jahanam sudah. Kemudian setelah itu ditampakkan. Penghuni surga bisa melihat penghuni neraka. Penghuni neraka juga bisa melihat penghuni surga. Bahkan mereka bisa diskusi. Mereka itu bisa ngobrol, cuma mereka tidak bisa menembus. Penghuni surga nembus sampai ke neraka. Penghuni neraka bisa nembus ke surga, nggak bisa. Tapi bisa saling melihat, bisa saling berbicara. Kemudian setelah itu terjadi diskusi antara penghuni surga dengan penghuni neraka jahanam itu. Ketika kita itu masuk surga ya, nanti ketika kita masuk surga itu, kita semakin bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika Allah tampakkan rumah kita di neraka. Jadi ada sebuah riwayat sahih. Orang ketika, jadi manusia itu, kita semuanya itu dipesankan 2 kaplingan sama Allah Ta'ala. Kita semuanya itu punya kaplingan di surga, rumah di surga dengan rumah di neraka. Kita itu punya dua-duanya. Kalau dia beriman, dia masuk surga, rumah dia di neraka dihancurkan. Rumah di neraka dihancurkan. Kalau dia itu di neraka jahanam, rumahnya di surga dihancurkan. Nanti orang-orang yang beriman ketika dia itu mukmin, setelah itu ditampakkan, yaitu setelah beriman, setelah timbangan amal dia berhasil, menyeberang jembatan berhasil, setelah itu disuruh masuk kita ini, ditampakkan rumah kita. Itu coba lihat kamu rumah kamu itu. Ketika ditampakkan rumah dia itu rumah yang di neraka, azab yang mengerikan. Setelah itu dia ketakutan. Setelah itu Allah mengatakan, wahai hambaku, ini adalah rumah bagi kamu kalau seandainya kamu dulu itu berbuat dosa dan maksiat. Kalau kamu kufur nggak beriman sama Nabi, kamu akan masuk di rumah itu. Tapi karena kamu beriman, rumah itu kami hancurkan. Setelah itu dia melihat rumahnya dihancurkan. Setelah itu diganti. Itulah sekarang rumah kamu itu di surga. Akhirnya dia bersyukur sekali kepada Allah. Alhamdulillah karena karunia Allah, saya selamat dari semua fitnah-fitnah dunia. Orang yang masuk neraka jahanam juga seperti itu. Pertama kali ditampakkan, udah kamu sekarang coba itu rumah kamu ditampakkan. Ketika ditampakkan rumahnya, pertama kali rumahnya di surga, indah sekali rumahnya. Setelah itu Allah mengatakan, itu rumah kamu jika seandainya dulu kamu itu beriman. Tapi rumahnya kamu lebih memilih kekufuran. Akhirnya rumahnya dihancurkan, setelah itu diganti dengan rumah di neraka. Akhirnya yang ada cuma sedih, menyesal. Kemudian dia hanya mengatakan, jikalau seandainya, jikalau dan seandainya. Sudah setelah itu tidak ada pilihan bagi mereka. Jadi, kita itu nanti ketika masuk surga semakin bersyukur kita kepada Allah Ta'ala atas karunia Allah ketika kita itu melihat rumah kita itu sudah di neraka jahanam itu sudah dihancurkan. Apalagi nanti
di antara kenikmatan Allah ya. Jadi disebutkan di dalam ayat Al-Quran juga, nanti ketika kita itu sedang ngobrol, jadi di surga itu isinya cuma ngobrol, ngalor ngidul, nggak ada. Di surga itu kan sudah nggak ada perintah. Jadi tidak ada perintah sholat, tidak ada larangan, itu nggak ada. Yang ada bebas. Maka kalau kita itu pengen hidup bebas, isinya cuma konto-konto, ngobrol, ngalor ngidul, di surga bukan di dunia. Bukan sekarang kita waktunya itu. Surga itu waktu kita untuk panen raya. Sedangkan dunia, waktu kita untuk cocok tanam. Capek memang cocok tanam itu capek sekali. Ada waktu di mana kita harus bangun pagi, pergi ke ladang, ngurusi ladang. Itulah namanya orang mukmin. Itu seperti itu. Panen raya kita kapan itu? Ketika kita itu masuk surga. Makanya itu, ketika kita itu nanti ngobrol, ngalor ngidul di atas dipan, cuy. Indahnya ya orang itu ketika di surga ya. Kan di surga itu kan mereka saling ngobrol. Dipan-dipan, saling berhadapan, ngobrol ngalor ngidul, bicara seperti istilahnya itu gini, kayak kita itu teman lama, kita punya teman lama dulu sejak SMP SMA, kita ketemu setelah itu berpisah setelah SMA, setelah 20 tahun ketemu lagi di bandara. Masya Allah, antum rupanya di sini, ngobrol asik lah, gimana ngobrol lah itu, ngalor ngidul luar biasa asiknya itu namanya di surga. Jadi ngalor ngidul obrolan kita itu. Setelah itu mereka itu ketika ngobrol, datang anak-anak kecil, bawa nampan, bawa minuman. Setelah itu kita minum, tinggal pilih minuman apa. Setelah itu kalau kita bikin makan buah, anggur, kurma, atau minum apel, langsung tangganya datang di kita. Langsung kita bisa memetiknya. Setelah itu ngobrol ngalor ngidul, sampai akhirnya obrolan mereka itu, bicara masa lalu mereka itu. Ketika dulu SMA, mereka satu grup lah di SMA itu. Rupanya grup-grup ini grup-grup nakal semua. Akhirnya ketuanya, ya ketua gengnya itu, mereka itu rupanya nggak beriman kepada Allah Ta'ala. Dulu ketika masih di dunia sering ngecek Allah, ngecek Al-Quran, ngecek hari pembalasan dan yang lainnya. Rupanya orang-orang yang beriman ini ketemu lagi. Setelah itu mereka mencari mana ketua geng kita dulu mana ya? Ketua geng kita itu di mana itu? Akhirnya dicari, nggak ketemu di surga ini. Ketua geng kita ini. Akhirnya setelah itu dia berdoa, Tuhanku tolong tunjukkan di mana ketua geng kita dulu itu. Kita pengen ketemu, kalau dia masuk surga kita asik lah, kumpul lagi itu. Kita reuni bareng kan gitu. Rupanya ditampakkan fatqola'a faro'ahu fi sawa'il jahim. Ketika dia itu ditampakkan, rupanya sedang diazab di neraka jahanam. Apa kata orang ini? Maka dia mengatakan hampir-hampir kamu, yaitu ketua gengnya itu, menyesatkan kami. Walaula rahmatu rabbi, walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdorin. Jika bukan karena karunia Allah, bukan hidayah Allah, niscaya kami pun akan diseret ke neraka jahanam bersama komunitas itu. Tapi alhamdulillah Allah memberikan saya hidayah, saya bisa keluar dari komunitas itu. Rupanya ketua geng kita, ketua komunitas kita itu gak selamat. Itu intinya luar biasa lah kenikmatan Allah, karunia Allah ketika kita itu diberikan hidayah itu luar biasa dan itu mahal sekali. Maka ketika orang sudah masuk surga, masuk neraka jahanam, terjadilah obrolan. Apa obrolannya itu? Wanada ashabul jannati ashaban nar. Bangun di surga memanggil penghuni neraka. Manggil berarti suaranya lantang. Karena jalannya jauh. Jalannya itu jauh, bukan jalan yang dekat, jalannya jauh, tapi mereka bisa saling melihat dan bisa saling berbicara. Anqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Wahai penghuni neraka, alhamdulillah kami telah mendapatkan janji, benarnya janji Tuhan kami. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kalian mendapatkan benarnya janji Tuhan kalian, berhala kalian? Yaitu diskusi seperti misalkan gini. Para sahabat yang mereka disiksa sama Abu Jahal. Abu Jahal kan kuat. Dia punya kekayaan, dia punya jabatan, dia punya kabilah yang besar. Dia menghina para sahabat-sahabat yang lemah, disiksa. Bahkan Sumayyah ditumbak kemaluannya sampai meninggal, Yasir disembelih sampai mati, Ammar dicambuk sampai dia gak kuat, kemudian mengatakan kalimat kufur. Di dunia kita kalah. Di dunia kita kalah, karena dunia itu bukan tempatnya untuk menang kita ini. Tapi nanti di hari kiamat kita akan menang. Akhirnya nanti diledek, jadi akan ada masalah ledek-ledekan. Di dunia kita diledek sama mereka, orang kafir, mereka akan meledek kita, nggak apa-apa. Maka itu para nabi dan rasul ketika diuji, diledek, dicaci maki sama kaumnya itu, in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskhurun.
jika seandainya kalian mencela kita, meledek kita, nanti akan ada waktu di mana kami akan meledek kalian. Kapan itu? Ketika nanti di hari kiamat. Kita nanti akan meledek mereka. Kita nanti akan mencaci maki mereka. Maka ditanya, kalian dapat nggak janji Tuhan kalian? Kalau na'am, memang benar apa yang dulu kalian omongkan. Rupanya janji-janji Tuhan kami itu pendusta semuanya itu. Tuhan-Tuhan kami itu rupanya tipu daya. Dan itu mereka rasakan. Akhirnya mereka baru sadar. Mereka itu baru menyesal setelah itu. Kenapa saya dulu itu nggak mengikuti pendapat kalian? Nah, itu sering para nabi dan rasul ketika dakwah nggak diterima dakwahnya, mereka mengatakan fasatadkuruna ma aqulu lakum. Kalian nanti akan ingat apa yang saya omongkan kepada kalian. Kalau kalian sekarang nggak beriman karena sombongnya kalian, wa ufawwidu amri ilallah, saya serahkan urusan saya kepada Allah Ta'ala. Tapi ingat, nanti ketika di hari kiamat, kalian akan ingat apa yang saya ucapkan. Rupanya setelah itu dari kiamat mereka baru sadar, benar rupanya kayak kalian dulu dakwakan itu benar, tapi sudah nggak ada kesempatan lagi untuk berubah. Fa'adzana mu'adzinun bainakum al-la'natullahi 'alal zalimin. Setelah itu ada panggilan di antara mereka, di tengah-tengah mereka antara penghuni surga dan penghuni neraka. Apa panggilannya itu? Sesungguhnya laknat Allah tercurah kepada orang-orang yang zalim. Siapa ini? Alladzina yasudduna an sabilillah, orang-orang yang menghalangi jalan Allah. Yaitu orang-orang yang menjadi musuh-musuh dakwahnya para nabi dan rasul, sehingga mereka menutupi orang untuk menutup jalannya Allah Ta'ala. Setiap ada orang pengen taubat, dihalangi. Setiap ada orang pengen ngaji, dibubarkan. Setiap ada orang pengen kembali kepada Allah Ta'ala, diganggu sama mereka. Jadi ini namanya orang yang menutup jalannya Allah Ta'ala. Alladzina yasudduna an sabilillah, orang yang menutup jalannya Allah Ta'ala. Wa yabghunaha iwaja, dan mereka mencari jalan yang lain. Mereka malah mencari jalannya wahum bil akhirati kafirun, dan mereka kufur kepada hari kiamat. Jadi ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Setelah itu Allah Ta'ala ceritakan wa bainahuma hijab. Di antara keduanya itu ada hijab, pembatas. Ada tembok. Yang tadi saya sebutkan itu dinamakan dengan Ashabul A'raf. Temboknya itu dinamakan dengan A'raf. Dan namanya tembok atau gunung lah. Nih, kalau misalkan kota ya berarti ada gunung atau ada pagar. Nah, itu namanya pembatas seperti itu, biasanya tinggi. Kalau kita itu di atas tembok, itu kelihatan dari sini, kelihatan dari sana. Itu namanya orang-orang yang di atas tembok itu, di atas pembatas. Allah mengatakan wa bainahuma hijab, di antara keduanya ada hijab, penutup. Ada hijab. Sehingga saya katakan tadi, penghuni surga tidak bisa nembus sampai ke neraka kecuali sebelum dia itu tetap. Sebelum tetap bisa. Ketika masih syafaat berlaku, bisa. Tetapi kalau sudah selesai, nggak bisa. Kalau sudah selesai. Ini kekal sudah nggak ada lagi. Tetapi sebelum divonis kekal, maka nanti orang-orang penghuni surga bisa masuk ke neraka jahanam untuk mencari orang-orang yang mereka kenal dan orang itu masih punya keimanan. Nanti akan kita keluarkan di neraka jahanam. Iya, kalau itu masih bisa. Tapi kalau sudah selesai, bisa di penghuni surga, neraka sudah tidak ada lagi perubahan. Maka dikasih pembatas. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Dan di atas pembatas ini, di atas tembok ini, di atas a'raf ini, ada orang-orang ya'rifuna kullam bisimahum, di mana semua orang itu bisa melihat mereka dengan ciri-ciri mereka. Orang-orang yang di tengah, dia bisa melihat neraka, dia juga bisa melihat surga. Penghuni neraka juga bisa melihat dia, penghuni surga juga bisa melihat dia. Di tengah-tengah orang ini. Wanadau ashabal jannati an salamun alaikum. Orang-orang yang di tengah ini, berarti kan tadi saya sebutkan, ada yang di surga, ada di neraka. Sudah disebutkan sama Allah Ta'ala, diskusi antara penghuni surga dan neraka. Ada diskusi. Sampai nanti ada sebutkan lagi, diskusi lagi. Kalau tadi kan penghuni surga yang ngomong sama penghuni neraka, tadi disebutkan. Nanti omongan penghuni neraka kepada penghuni surga, nanti ada juga disebutkan juga di sini. Jadi ketika ini orang-orang yang di tengah ini, namanya Ashabul A'raf, orang-orang yang di tengah ini, mereka itu di tengah-tengah. Siapa mereka itu? Tadi kita sebutkan. Orang-orang yang di tengah ini adalah orang yang timbangan kebaikan dan keburukannya seimbang. Itu dinamakan dengan Ashabul A'raf. Kan manusia itu, yaitu semuanya rahmat Allah Ta'ala sih.
Ini kalau kita perhatikan rahmat Allah itu Masya Allah luar biasa. Yaitu apa maksudnya rahmat Allah itu luar biasa? Orang masuk surga itu bukan dengan kebaikan yang murni. Maksudnya apa? Allah membuat standarisasi orang masuk surga itu bukan dengan kebaikan yang murni. Maksudnya kebaikan murni itu orang itu nggak punya keburukan sama sekali. Kalau seandainya orang masuk surga standarnya itu harus tidak punya keburukan, tidak ada yang bisa masuk surga. Karena kita semuanya punya dosa dan maksiat. Maka Allah karena rahmatnya Allah kepada kita yang luas, maka Allah membuat standarisasi orang masuk surga itu dengan dominasinya. Lebih berat mana antara kebaikan dan keburukan? Itu kan alhamdulillah. Kita punya dosa dan maksiat, iya. Tapi jangan sampai kita putus asa. Kenapa? Karena masih ada kebaikan yang perlu kita banyakkan. Sehingga nanti kalau kebanyakan lebih banyaknya kebaikan, kita itu bisa masuk surga. Karena rahmatnya Allah, Allah membuat standarisasi masuk surga itu dengan dominasinya. Bukan dengan kemurniannya. Kalau murni, ya ada kita yang bisa masuk surga. Kita semuanya punya dosa dan maksiat. Kalau seandainya karena kita punya dosa dan maksiat kita nggak bisa masuk surga, ya nggak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Alhamdulillah kita punya dosa dan maksiat punya. Tetapi kita punya kebaikan yang perlu kita banyakkan. Kita dominankan. Maka orang itu adanya lebih dominan kebaikan. Timbangan kebaikan lebih banyak. Maka dia masuk surga. Pertanyaan, nah kalau dia masuk surga, dia masih punya keburukan kan? Karena dia kan timbangan keburukannya masih ada, walaupun lebih banyak kebaikan. Berarti kan dia masih ada. Bisa nggak dia masuk surga? Nggak bisa. Kecuali dibersihkan. Kecuali dibersihkan. Jadi timbangan keburukan harus disingkirkan, dibersihkan nanti orang itu. Ya, dibersihkan. Ketika sudah bersih, baru dia bisa masuk surga. Tapi tetap dia nanti akan masuk surga. Faman khaffat mawazinuhu. Tapi kalau timbangan keburukannya itu lebih banyak, kebaikannya lebih sedikit, dia nanti akan diazab. Maksudnya apa? Bukan berarti orang kafir itu nggak punya kebaikan. Orang kafir juga punya kebaikan mereka itu. Tetapi apa? Kebaikan mereka sudah dibalas sama Allah Ta'ala di dunia. Sehingga di hari kiamat sudah nggak ada balasan. Setelah itu nanti mereka akan masuk neraka jahanam. Nah, yang ketiga ini orang kebaikan sama keburukannya itu timbangannya sama. Dan itu sebenarnya orang yang paling parah lah. Masa itu parah. Parahnya itu apa? Coba kita perhatikan ya. Rahmatnya Allah yang Masya Allah lah. Kalau itu kita lihat rahmatnya Allah itu ya. Orang kalau berbuat kebaikan dilipat gandakan. Sedangkan orang berbuat dosa dan maksiat ditulis 1. Kok masih sama antara kebaikan dan keburukan? Berarti keterlaluan sebenarnya kita ini. Contohnya misalkan orang berbuat kebaikan dikali-lipatkan sampai 100.000 kali lipat. Itu kan kayak apa gitu. Orang yang sholat di Masjidil Haram 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat di masjid yang itu kan luar biasa pelipatannya kan itu. Orang ibadah di malam Lailatul Qadar seperti ibadah 1000 bulan. 1000 bulan kan hampir 74 tahun. 1000 bulan kalau dihitung-hitung 1 bulannya itu 30 hari, 30.000 bayangkan itu. Itu kan luar biasa itu, pelipatan gandanya luar biasa kan itu. Top sekali pelipat. Kok masih sama antara kebaikan dan keburukan? Ya itu keterlaluan kan itu. Keterlaluan sekali karena kebaikan itu dilipat gandakan. Sedangkan keburukan kan tidak. Sehingga pelipatan ganda itu rahmat Allah berikan kepada kita. Coba kita sholat sehari semalam cuma 5 kali. Tapi kata Allah Ta'ala, hiya khomsun wa hiya khomsuna. 5 kali sehari semalam yang kalau kerjakan, pahalanya seperti 50 kali. Coba bayangkan. Nabi Musa saja kalah dengan kita. Kalau seandainya Nabi Nuh ibadah selama 900 tahun dan 950 tahun. Nabi Nuh itu. 950 tahun. Al-fasanati illa khamsina ama. Bersama kaumnya Nabi Nuh itu 1000 kurangi 50. Berarti 950. Nabi Nuh ibadah selama 900 tahun misalkan ya. Kita dapat Lailatul Qadar selama 10 tahun. Selama 10 setiap tahun kita ibadah di malam Lailatul Qadar. Tahun depan juga sama, tahun depan sama, 10 tahun lah itu. Itu sudah 840 tahun. Nabi Nuh sudah hampir sama dengan Nabi Nuh loh hidayat. Ditambah lagi 20 tahun kita mendapatkan 20 kali. Nabi Nuh sudah gak ada apa-apanya dengan kita. Coba itu luar biasa kan Allah memberikan pelipatan ganda amal kita kan Masya Allah luar biasa. Kok masih sama orang ini? Ya berarti keterlaluan istilahnya itu. Ya orang-orang yang di tengah-tengah ini, orang-orang yang di tengah itu berarti sebenarnya dia itu kebaikannya itu sedikit sekali. 1 biji sawi mungkin kebaikan dia itu. Kebaikan dia itu cuma 1 biji sawi. Cuma kalau dilipat gandakan dengan keburukannya itu hampir sama. Jadi dia itu amalnya sangat sedikit sekali orang. Itu namanya Ashabul A'raf.
Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum. Ashabul araf ini kalau melihat penghuni surga, dia hanya mengatakan salamun alaikum. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kepada kalian. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka ashabul araf ingin masuk surga melihat kenikmatan seperti itu, tapi mereka enggak diizinkan, gas. Belum bisa. Belum boleh karena masuk surga belum boleh. Akhirnya wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar. Jadi kan mereka di tengah-tengah. Kalau mereka melihat ke kanan, penghuni surga, Masya Allah, penghuni surga, salamun alaikum. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar. Tapi kalau mereka itu memalingkan wajahnya ke kanan, ke kiri, melihat penghuni neraka, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi dzalimin. Yang ada cuma berdoa. Kenapa? Karena melihat azab yang mengerikan. Akhirnya dia berdoa, Tuhanku, tolong saya jangan dikumpulkan dengan orang-orang zalim seperti ini. Dia tidak mau masuk neraka jahanam karena melihat azab yang mengerikan, tapi dia masih punya dosa banyak. Dia ingin masuk surga karena surga luar biasa kenikmatan, tapi dia masih membawa dosa yang banyak. Akhirnya dia di tengah-tengah. Akhirnya ketika dia itu di situ di tengah-tengah itu, nanti terakhirnya Allah memberikan rahmat kepada mereka. Setelah itu nanti akan dimasukkan ke surga. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Orang-orang yang di tengah ini, masih ini bicara masalah ashabul a'raf. Yang di tengah ini, dia melihat teman-teman lamanya, tokoh-tokohnya itu di neraka jahanam. Yang mereka kenal. Yaitu satu komunitas lah, misalnya satu komunitas. Tapi dia alhamdulillah bisa selamat. Sedangkan teman-teman masih di komunitasnya. Ma aghna ankum jam'ukum. Sesungguhnya komunitas kalian dulu nggak bisa memberikan manfaat. Mana sekarang komunitas kalian itu? Sekarang kelompok kalian mana itu? Nggak ada yang bermanfaat sama sekali. Wa ma kuntum tastakbirun. Dan apa yang dulu kalian sombongkan, harta kalian, jabatan kalian mana semua? Nggak ada semuanya itu. Kelompok kalian mana? Tidak ada yang bisa menolong kalian. Ahaula illadzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Setelah itu Allah bertanya, apakah orang-orang ini, ashabul araf ini, Allah tidak akan memberikan rahmat kepada mereka? Allah akan berikan rahmat kepada mereka. Udkhulul jannata. Wahai penghuni ashabul araf yang di tengah-tengah itu, masuklah sekali ke surga. La khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kalian tidak akan takut dan kalian tidak akan sedih. Dalam riwayat, mereka itu orang-orang yang terakhir masuk ke surga. Sampai ada sebuah riwayat itu, orang terakhir masuk surga itu sudah nggak ada lagi selain itu. Mereka tok terakhir lah. Terakhir itu cuma dia. Setelah itu Allah katakan, coba kamu masuk surga, cari tempat yang kosong kalau ada. Ketika dia masuk surga, cari tempat yang kosong nggak ada. Akhirnya dia keluar, wahai Tuhanku, nggak ada lagi wahai Tuhan yang kosong. Allah Ta'ala coba masuk lagi, masuk, cari tempat yang kosong di surga. Masuk lagi nggak ada, sampai berkali-kali. Akhirnya Allah tanya, mau nggak kamu itu saya jadikan sebagai raja di Rajab? Kata dia, wahai Tuhanku, ya siapa yang nggak mau wahai Tuhanku. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, kamu saya berikan kenikmatan di surga 10 kali lipat dari kenikmatan semua dunia. 10 kali lipat. Berarti kalau kayak Raja Salman ini 10 kali lipatnya. Itu. Setelah itu apa? Dia ridho dengan pemberian Allah Ta'ala, akhirnya ditempatkan di situ. Orang ini merasa di surga paling puncak. Wah, saya sudah paling top sekarang di surga itu. Rupanya dia itu di surga yang paling bawah, di emperan lah masa itu, paling bawah sebenarnya itu. Itu cuma rahmat Allah lah yang diberikan kepada dia. Surga paling bawah 10 kali lipat dari semua kenikmatan dunia. Jadi kayak raja di raja 10 kali lipatnya, itu surga yang paling bawah. Setelah itu Allah berfirman, wa nada ashabun nar. Sekarang obrolan penghuni neraka. Kan tadi kan penghuni surga ngomong sama penghuni neraka. Setelah itu penghuni ashabul a'raf ngomong kabar surga dan neraka. Setelah itu bagaimana ucapan penghuni neraka setelah melihat penghuni surga menikmati semua kenikmatan. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penghuni neraka memanggil penghuni surga, an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Wahai penghuni surga, tolong lemparkan air minum yang segar kepada kita, atau rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Wes, saat minum air segar sajalah, tolong berikan 1 teguk air kepada kita. Kenapa? Karena saya tadi sebutkan bahwa di surga itu minuman itu ada, tapi bukan minuman yang segar yang bisa kita nikmati. Kenapa? Minumannya itu pilihan cuma 2. Puncak panas namanya hamim, dan puncak dingin dinamakan dengan ghasak. Dan ghasak itu kata para ulama, ghasak itu kumpulan darah
keringat, dan nanah. Itu ghasak. Sehingga apa? Kalau kita minum, kayak ibaratnya gini, kita minum panas, setelah itu kita makan es krim lah itu. Wah, kayaknya gigi kita itu sakit semua itu. Kenapa? Karena minum panas langsung minum dingin. Yang ini itu apa? Yang segar di tengah-tengah itu. Pas kita lagi panas, minumnya segar dingin. Pas kita lagi dingin, minumnya panas, tapi nggak terlalu panas. Tapi panasnya itu hangat. Itu namanya minuman yang segar. Nah, ini di neraka jahanam nggak ada. Akhirnya mereka itu pengen, penghuni surga, tolong lemparkan minuman yang segar kepada kita. Apa kata penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah haramkan minuman dan makanan yang enak kepada orang-orang kafir. Siapa mereka? Alladzina takhadhu dinakum lahwan wa la'iba. Orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai bahan main-mainan dan olok-olokan. Wa gharratuhumul hayatud dunya, dan mereka tertipu daya dengan kenikmatan dunia. Fal yauma nansahum, Allah Ta'ala mengatakan hari ini kami akan melupakan kalian. Yaitu kalian sudah gak kita anggap lagi kalian. Sudah kalian itu seperti orang yang gak dianggap. Sampah lah kalian itu, seperti sampah lah. Al yaum fal yauma nansahum, hari ini kita akan melupakan kalian. Kama nasau liqa'a yaumihim hadza, sebagaimana dulu kalian melupakan perjanjian hari ini, pertemuan hari ini. Jadi seperti apa? Orang yang sudah tidak dikenal lagi, sudah nggak diingat lagi, orang sudah tidak mau menyebutkan lagi. Ibaratnya sampah masyarakat lah itu. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan kalian dulu mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Wa laqad ji'nakum bi kitabin, bukankah kami telah mendatangkan kepada kalian sebuah kitab suci, fassalnahu ala ilmin wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, yang kami jelaskan secara gamblang di atas ilmu sebagai hidayah bagi kalian dan rahmat bagi kalian. Hal yang duruna illa ta'wilah, tapi kalian tidak menanti kecuali datangnya azab. Yang kalian tunggu azab. Maka yang kalian tunggu azab, ya rasakanlah azab yang pedih yang kalian dulu pernah dustakan. Nah, jadi intinya ini cerita sedikit berkaitan dengan Ashabul A'raf. Bagaimana nanti obrolan penghuni surga dan neraka, gambaran nanti di surga dan neraka yang kita lihat, Masya Allah, luar biasa detail. Nanti silakan dibaca lagi di surat Al-A'raf yang tadi saya sebutkan, itu di ayat ke-34 sampai ayat ke-52 atau 51, tambah lagi 52 karena 52 masih ada sambungannya. Dan itu nanti silakan dibaca lagi karena bagus sekali. Kalau kita lihat bagus sekali, diskusinya bagus. Ya, sampai sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu bin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.